hari Minggu buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah online pagi hari ini. Mari saya mau mengajak kita semua untuk siapkan hati kita fokuskan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah hari ini, sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam setiap hidup kami, Tuhan. Kami mengecap dan melihat betapa baiknya Engkau, Tuhan, bagi pribadi kami, Tuhan, bagi keluarga kami. Satu hal yang kami percaya, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Dan kami bersyukur untuk segala kasih karunia yang Engkau limpahkan bagi masing-masing kami. Hari ini Tuhan, kami datang dengan segenap kerinduan. Kami bawa hati dan pikiran kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mau fokus menyembah Engkau, biar hanya Engkau yang disenangkan pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan setiap salah dan dosa kami agar kami layak di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sama-sama kita naikkan pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kita katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Amin. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Melihat betapa besar kebaikan-Mu Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi dari awal katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tuhan itu. Dan rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kasih setiamu, kasih setia Tuhan. Bersyukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Dengan segenap hatimu katakan, syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami siap untuk masuk lebih dalam lagi menyembah Engkau. Memuji-Mu Tuhan sebab Engkau Allah yang layak. Dan ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna Tuhan. Di setiap musim dalam hidup kami, Engkau menyertai langkah kami. Terima kasih. Sama-sama kita katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah kami ragu akan kasih-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Mari Bapak Ibu lebih sungguh lagi. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini dari awal. Katakan, kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah sedetik pun kami meragukan kasih-Mu Tuhan. Aku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Tuhan. bersama-Mu Bapa, Hanya bersama-Mu ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah
pagi ini, mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan katakan, hanya bersamamu Tuhan. Kami mampu melewati hari-hari kami hanya dengan Engkau Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau yang meneguhkan langkah kami Tuhan. Dan Engkau yang bertindak. Engkau yang bertindak. Memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dengan iman katakan, anugerah-Mu amin, melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat pertolongan-Mu. Kami merasakan ada pembelaan-Mu Tuhan. Ada penyertaan-Mu yang sempurna. Sebab hanya di dalam-Mu, hanya di dalam-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau yang bertindak, Engkau yang beri pertolongan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mengerti firman Tuhan, untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, urapi lidah dan bibir hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran yang sesuai seperti apa yang Engkau inginkan bagi kami untuk kami mendengarnya. Karena itu Tuhan, Kau yang buka hati kami selebar-lebarnya untuk belajar dari firman Tuhan. Buka pikiran kami untuk dapat mengerti kitab suci. Buka telinga kami untuk dapat mendengar suara Tuhan yang kudus. Dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Gereja Oikos Online, kita kembali lagi hadir di sini dan ini adalah bulan Februari. Ya, kita sudah mulai masuk ke dalam bulan kedua. Ya, ada yang bilang bahwa bulan Januari adalah seperti kayak free trial dan tahun 2022 dimulai dari bulan Februari. Karena itu mari kita belajar lebih dalam untuk mengenal Tuhan lebih dalam, amin. Untuk menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan, untuk menjadi pribadi yang lebih serupa dengan Kristus. Jadi kita akan belajar dari sebuah tokoh yang berkenan di hati Tuhan pastinya, ya, dari Daud. Ya, Daud dikatakan bahwa ia berkenan di hati Tuhan. A man after God's own heart.
Nah, kita lihat bagaimana Daud itu bisa menjadi orang yang disukai Tuhan, yang berkenan di hati Tuhan. Nggak lain dan nggak bukan adalah karena karakternya yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Ia adalah penyembah yang baik, dan kita melihat bagaimana karakter seorang penyembah. Nah, kita baca sama-sama di 1 Samuel 26 ayat 23 sampai 24. 1 Samuel 26 ayat 23 sampai 24. Tuhan akan membalaskan kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, kata Daud. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya sama seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Dan hendaklah ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Ya, demikianlah firman Tuhan. Nah, untuk menjadi seperti konteks buat kita ini, maksudnya kita lagi baca di mana gitu ya. Ini adalah terakhir kalinya Daud bertemu dengan Saul ya, di dalam pengejaran Saul ya, karena waktu itu Daud sudah diurapi Tuhan dan roh Tuhan udah undur daripada Saul, dan Saul udah mulai ngerasa nih ya, dia bahwa kerajaannya ini akan digantikan oleh Daud gitu ya. Dan yang Saul lakukan adalah mencoba untuk membunuh Daud ya, dengan cara apapun juga ya, dari dijadikan jenderal lalu dijadikan kepala pasukan 1000 yang berperang di medan peperangan, tapi Daud nggak mati-mati gitu ya, sampai akhirnya dipanggil ke istana, terus habis itu dia sempat hampir ditombak gitu ya. Udah beberapa kali hampir ditombak, tapi tetap aja Daud bisa lolos gitu ya. Dan kita melihat bagaimana Saul itu mengejar-ngejar Daud akhirnya, dan Daud harus bersembunyi di padang gurun gitu ya, di tempat dimana dia menghasilkan banyak sekali Mazmur yang kita baca di kitab Mazmur gitu ya. Dan itu sebagian besar ditulis oleh Daud ketika ia dalam pelarian. Nah, di pasal-pasal sebelumnya, di pasal 24 dan di pasal 25, kita melihat bagaimana Daud itu sempat punya kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk membunuh Saul. Bagaimana ceritanya? Waktu itu Daud lagi ngumpet di pegunungan En-Gedi ya. Lalu kalau Bapak Ibu Google nanti kita bisa lihat di sini, pegunungan En-Gedi itu tuh banyak sekali semacam kayak tempat untuk bersembunyi gitu ya, atau goa gitu. Nah, kebetulan Daud dan pasukannya ya, kira-kira ada 40 orang yang jago perang. Mereka lagi bersembunyi di sebuah gua, dan secara nggak sadar kebetulan banget Saul yang lagi nyari Daud itu tuh kebetulan banget deket sekali sama Daud, dan akhirnya dia memilih satu tempat ini ya untuk buang hajat ya. Tapi di tempat tersebut justru Daud itu ada di bagian di dalamnya dari goa, tempat Saul memilih untuk buang hajat. Jadi di situ ada kesempatan yang baik bagi Daud yang sangat jago perang ya. Dia bisa datang mendekati Saul tanpa ketahuan sama sekali ya. Dan di situ Daud hampir aja ngambil keputusan untuk membunuh Saul. Tapi apa yang terjadi? Daud itu deg-degan. Daud mengerti bahwa Tuhan nggak mau dia menyentuh orang yang sempat diurapi Tuhan, yaitu Saul. Jadi apa yang dia lakukan? Dia ambil jubah Saul ya. Saya pernah membayangkan bagaimana orang yang lagi ke toilet gitu ya. Kalau misalnya pun dia nggak buka baju, pasti cuman deket banget gitu. Daud bisa ngambil ujung dari jubahnya Saul dan dipotong. Tapi kalau misalnya Saul buka dulu jubahnya, misalnya pun dibuka dulu pun, dia pasti naruhnya cuman berapa jauh sih gitu. Nggak mungkin dilempar jauh-jauh gitu kan jubahnya. Pasti dia cuman sedikit gitu dari radiusnya cuman berapa meter dari tempat Saul buang hajat. Tapi di situ hebatnya Daud, dia bisa ambil jubah Saul dan dipotong tanpa ketahuan, sampai akhirnya dia ngaku, Tuhan ini adalah bukti bahwa aku hampir aja bunuh
Tuhan raja, tapi aku nggak jadi bunuh loh gitu ya. Kenapa? Karena Daud mengenal hatinya Tuhan. Tuhan nggak mau Daud membunuh Saul. Nah di situ kita lihat, dan abis itu di pasal 25 sebuah kisah di mana Daud sedang ngejagain kekayaan dari seseorang yang namanya Nabal ya. Tapi waktu Daud datang untuk minta sedikit aja bagian dari kekayaannya Nabal malah marah gitu ya, dan malah cenderung merendahkan Daud gitu. Dan akhirnya dalam kemarahan Daud mengambil keputusan untuk membunuh Nabal dan seisi rumahnya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Abigail datang dan menghentikan perbuatan Daud untuk hampir membunuh Nabal dan seisi rumahnya. Dan di sini kita melihat bahwa Daud juga bisa mengendalikan emosinya karena dia begitu dekat sama Tuhan. Nah di pasal 26 ini bagian yang terakhir di mana Daud hampir aja punya kesempatan untuk membunuh Saul. Ya, dimana Daud juga masih kabur dari pengajaran Saul gitu ya. Dan ketika Saul itu lagi ngejar Daud itu, dia selalu bawa pasukan besar, ribuan orang. Nah di dalam pasukan itu Daud udah tahu bahwa Saul itu lagi ngejar dia nih. Udah ketahuan nih tempatnya Daud nih di mana nih gitu ya. Tapi waktu Saul sedang berkemah ya kan, dia untuk mengejar Saul itu udah malam-malam berkemah. Daud ngambil keputusan untuk bawa temennya Abisai untuk datang dan ke dalam perkemahan Saul tanpa diketahui oleh Saul, bahkan nggak diketahui oleh panglimanya Saul atau pas pampresnya Saul gitu, yang tidur di satu ruangan sama Saul. Dan hebat sekali Daud bisa udah ambil tombaknya, udah ambil kendi di sebelah kepala Saul, udah tinggal dibunuh, tinggal ditusukkan sekali. Tapi Saul, apa yang Daud lakukan? Dia ngambil keputusan untuk tidak membunuh Daud. Di sini saya belajar ada beberapa hal yang kita bisa pelajarin dari seorang yang sudah dewasa rohani, ya, dimana penyembahan yang Daud lakukan itu menghasilkan pribadi ya yang dewasa secara rohani. Penyembahan membuat orang dewasa secara rohani. Nah, dewasa rohani itu bukan terbentuk dari berapa lama Anda menjadi Kristen. Ya, kedewasaan rohani tidak terbentuk dari, mungkin kalau misalnya ada pendeta atau banyak atau beberapa orang yang suka kesaksian gitu ya, saya udah melayani Tuhan secara full time 13 tahun, 18 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Tapi tahu nggak saudara, bahwa kedewasaan rohani bukan terbentuk dari berapa lama Anda melayani di gereja. Bukan terbentuk dari berapa lama Anda datang ke gereja sebagai orang Kristen. Bukan berapa banyak Anda ikut komsel, bukan berapa banyak terlibat di dalam pelayanan. Tetapi dalam pasal 26 ini kita belajar bahwa kedewasaan rohani terjadi ketika seorang telah berhasil melalui pengalaman-pengalaman dan cobaan, menang atas ego dari diri sendiri dan mengandalkan Tuhan lebih kuat lagi dari sebelumnya. Kedewasaan rohani bukan terbentuk dari berapa lama Anda melayani Tuhan, berapa lama Anda datang ke gereja, tetapi dari bagaimana Anda bisa mengalahkan ego, mengalahkan diri sendiri, mematikan kedagingan Anda untuk mengandalkan Tuhan lebih lagi. Pasti nih ya, saya bayangkan kalau misalnya Daud itu berhasil membunuh Saul ya kan, hidup Daud pasti akan menjadi lebih mudah gitu. Karena Daud waktu itu menjadi buronan raja bukan setahun, bukan 2 tahun. Saudara tahu Daud itu kabur dari Saul selama kira-kira lebih dari 15 tahun. Atau tepatnya ada yang bilang 18 tahun. Daud kabur-kaburan dari Saul. Jadi saya bisa bayangkan bagaimana Daud itu akan hidup jauh lebih mudah waktu dia bisa berhasil mengalahkan Saul, membunuh Saul.
Tetapi apa yang dia lakukan? Ya kan? Dia berhenti. Dia gak mau menyentuh. Dia gak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Padahal Daud tuh udah punya tim yang solid. Dia udah punya puluhan orang-orang yang udah jago perang juga, yang siap untuk menjadi tim suksesnya Daud gitu ya. Dan orang Israel pun cenderung mengasihi Daud lebih daripada mengasihi Saul. Jadi kalau gitu sebetulnya kalau Daud mau membunuh Saul, hidup akan menjadi lebih mudah. Tetapi justru karena pengalaman Daud yang seperti ini, membuat Daud menjadi orang yang dewasa di dalam jiwa dan di dalam rohaninya. Ia percaya kepada Tuhan dengan tidak tergoyahkan. Ia menjadi pribadi yang selalu siap di dalam segala keadaan dan selalu dapat diandalkan untuk menang di dalam peperangan. Kenapa? Karena dia mengerti hatinya Tuhan. Dan ini kita melihat bagaimana worship, bagaimana penyembahan yang Daud lakukan setiap hari. Bagaimana waktu yang ia spend dengan Tuhan. Kita bisa melihat dari berbagai mazmur yang dia tulis, berbagai tulisan penyembahan yang dia tulis, lagu-lagu penyembahan yang dia tulis di dalam kitab Mazmur, ya, bahwa pengalaman-pengalaman ini membuat Daud menjadi begitu dewasa di dalam kerohaniannya dan lebih lagi mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu mari kita hari ini belajar. Mari kita lihat bahwa ternyata cobaan dan kesempatan untuk berbuat dosa, kesempatan untuk berbuat salah, itu juga adalah semacam batu loncatan buat kita juga. Ya, kalau kita berhasil menang melawan cobaan, melawan kesempatan untuk berbuat salah, maka kita akan naik level. Maka kita akan menjadi pribadi yang lebih dicintai Tuhan, lebih dikasihi Tuhan, menjadi pribadi yang lebih serupa dengan Kristus, menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Karena itu saya mau ajak kita untuk berpikir dan melihat apakah kita sekarang masih sering dicobai, masih sering melihat kesempatan untuk berbuat salah, ya. Buat anda-anda yang apalagi yang berurusan dengan uang gitu ya. Oh, itu ada banyak sekali kesempatan untuk Anda bawa kabur uang gitu kan. Tapi apakah kalau kita melihat ya bahwa ada kesempatan-kesempatan untuk kita berbuat salah, apalagi untuk teman-teman yang pacaran gitu ya. Mungkin kalau udah semakin lama kita pacaran gitu ya, semakin banyak kesempatan untuk kita berbuat salah, untuk kita berbuat dosa di hadapan Tuhan. Buat teman-teman yang masih pelajar, mungkin ada banyak kesempatan buat teman-teman ngelihat contekan gitu ya. Tapi tahukah saudara, tahukah teman-teman semua bahwa waktu justru di dalam cobaan tersebut, di dalam kesempatan untuk berbuat salah, waktu kita nggak mengambil kesempatan tersebut untuk berbuat salah, walaupun nggak ada yang tahu, walaupun itu akan memudahkan kita gitu ya, tapi justru itulah kesempatan untuk kita membuktikan kasih kita di hadapan Tuhan, untuk kita membuktikan bahwa diri kita adalah pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, apakah Anda hari ini merasa bahwa hidup sedang menekan Anda? Ya, bahwa ada banyak sekali cobaan, ada banyak sekali kesempatan untuk berbuat yang enggak gitu ya. Percayalah saudara bahwa itu juga adalah semacam kayak batu loncatan. Itu adalah kesempatan buat kita membuktikan kasih kita di hadapan Tuhan lebih lagi. Karena itu kalau kita ketemu dengan kesempatan untuk berbuat dosa, selalu ingat apa yang Daud lakukan. Dia memutuskan untuk menjaga integritasnya, untuk menjaga hatinya, untuk menjaga dirinya, tidak berbuat salah di hadapan Tuhan. Dia menjaga dirinya untuk tidak menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dia menjaga dirinya untuk menjadi orang yang tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dengan demikian, kalau kita bisa berhasil melepaskan kesempatan untuk berbuat dosa, melepaskan kesempatan untuk
berbuat salah gitu ya. Kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, karena Roh Kudus yang akan menolong kita di dalam setiap kesempatan ini, di dalam setiap cobaan ini. Dia akan membuat kita menjadi menang dan lebih dari pemenang. Karena itu teman-teman, karena itu saudara-saudara, mari kita minta ya kan Roh Kudus menolong kita lebih lagi. Saya tahu kita semua masih hidup di dalam dunia yang gelap. Kita masih hidup dengan daging. Jadi mungkin teman-teman atau saudara-saudara di sini mungkin masih ngelihat dan refleks, masih merenungkan, oh ternyata saya masih banyak salah. It's okay saudara. Ya, ini adalah kesempatan buat kita kembali lagi sama Tuhan, untuk kita sekali lagi membuat diri kita menjadi pribadi yang disukai Tuhan, yang berkenan di hati Tuhan. Dengan kekuatan sendiri kita nggak mampu. Tapi itulah pentingnya, itulah seninya untuk kita menjadi seorang Kristen. Karena kita harus selalu mengandalkan Tuhan setiap hari, setiap detik, setiap jam, setiap menit. Kapanpun kita hidup, selama kita masih nafas, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Dan itu dimulai dari waktu yang kita spend bersama dengan Tuhan. Karena itu teman-teman, saudara-saudara, di akhir dari khotbah ini, saya mau ajak kita semua untuk kita ngambil komitmen sama-sama. Untuk mari kita menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Mulai dari mana? Mulai dari spend more time with Him. Luangkan lebih banyak waktu bersama dengan Tuhan. Ambil gitar saudara untuk bernyanyi bagi Tuhan. Luangkan lebih banyak waktu untuk menyembah. Karena disitulah kita semakin mencintai Tuhan dan semakin gak melupakan Tuhan, dan semakin disitu juga Roh Kudus semakin menguasai kita. Sama seperti Daud dikuasai oleh Roh Tuhan, dan itu membuat dia berhasil menang atas cobaan. Dengan demikian juga mari kita menjadi pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus juga, sehingga ketika ada cobaan datang, kita bisa menang atas cobaan. Kita bisa menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Kita bisa menjadi a man after God's own heart. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus biar kiranya terus berbicara buat kami. Hamba-Mu menyampaikan penuh dengan keterbatasan, tapi Roh Tuhan tidak terbatas. Tidak terbatas oleh ruang, tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh pikiran manusia. Karena itu Tuhan, Kau berbicara ke dalam setiap roh orang-orang yang mendengarkan pada hari ini, sehingga kami dapat semua diubahkan oleh Roh Kudus, oleh kuasa Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Tolong kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saya harap kita semua diberkati. Karena itu sehat-sehat terus teman-teman, saudara ya. Terus jaga protokol kesehatan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Hari ini menjadi komitmen dari Gereja Oikos Online untuk setiap awal bulan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah daripada Tuhan Yesus. Kalau saudara membaca dalam Yohanes pasal 15, sewaktu Yesus menceritakan dirinya adalah pokok anggur yang benar. Dan saudara perhatikan, kenapa kok tiba-tiba Tuhan Yesus berbicara tentang pokok anggur yang benar? Penjelasan tentang Tuhan Yesus tentang pokok anggur yang benar itu terjadi pada saat mereka sedang ada dalam perjamuan terakhir. Perjamuan makan terakhir setelah Yudas Iskariot meninggalkan perjamuan tersebut. Lantas kemudian Yesus mulai menggunakan waktu tersebut untuk mengajar. Salah satunya adalah berbicara tentang pokok anggur yang benar. Karena saat itu murid-muridnya bersama-sama dengan Yesus sedang minum anggur. Saya ingin bacakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Sangat luar biasa sekali, pada waktu mereka sedang minum anggur, Yesus berbicara tentang anggur. Sangat relevan sekali dengan apa yang sedang mereka hadapi saat itu. Dan Yesus berkata, "Aku pokok anggur, dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku akan tinggal di dalam dia." Bagaimana mungkin tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam kita? Kalau misalkan saya tinggal di dalam Yesus seperti ini, lantas bagaimana Yesus bisa tinggal di dalam kita, sedangkan kita ada di dalam Yesus? Maka Yesus mengambil perumpamaan tentang perjamuan kudus. Dia mengumpamakan roti ini adalah menjadi simbol daripada tubuh Dia. Pada waktu kita makan, maka Yesus ada di dalam hidup kita. Kita menerima Yesus sebagai juru selamat, Yesus ada di dalam hidup kita. Dan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, Yesus ada di luar kita, melindungi kita. Hari ini kita mengingat akan kasih Tuhan, pengorbanan Yesus di atas kayu salib dalam bentuk perjamuan kudus, roti dan anggur. Roti yang kita pegang saat ini adalah menjadi simbol daripada tubuh Yesus Kristus. Dan anggur yang akan kita minum saat ini menjadi simbol atau lambang daripada darah Yesus Kristus yang dicurahkan, ditumpahkan bagi kita semua. Untuk itu saudara akan mempersiapkan saudara untuk menyiapkan roti dan anggur. Sementara itu kita akan dengarkan pujian penyembahan dari tim Praise and Worship. Kami mau mengimani setiap lirik dalam pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Betapa besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Betapa besar kasih setiamu Tuhan. Percaya Tuhan, Engkau ada dan Engkau akan terus menyertai kehidupan kami. Sebab Engkau Allah yang tak akan pernah tinggal diam. Terima kasih Tuhan untuk anugerah terbesar, untuk karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau memilih kami dan Engkau menaruhkan damai sejahtera-Mu bagi setiap kami. Syukurku kemuliaan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Amin, amin. Naikkan syukur untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama dari awal kita mau naikkan pujian ini. Katakan, kasih-Mu tiada bertepi dalam hidup kami, Yesusku. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami.
Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Katakan perkenanan-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidup kami Tuhan. Dan ini pengakuan kami di hadapan Engkau. Sungguh hanya Engkau yang termulia, dan jiwaku pun menyembah-Mu. Jiwaku pun menyembah. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, amin, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Saudara-saudara, peganglah roti di tangan kanan saudara dan mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat tubuh yang dipecah-pecahkan bagi kami. Dan hari ini Tuhan, kami menerima roti ini sebagai simbol dari tubuh Yesus Kristus yang dipecahkan bagi kami. Engkau adalah roti kehidupan Tuhan. Biarlah pada saat kami makan roti kehidupan itu Tuhan, kami akan memiliki kehidupan yang kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerimanya. Demikian juga dengan anggur ini. Anggur ini adalah menjadi lambang daripada darah Yesus Kristus yang dicurahkan untuk menebus dosa manusia. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh yang dipecah-pecahkan bagi kami dan darah yang dicurahkan bagi kami untuk menebus kami Tuhan, untuk menyelamatkan kami Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk pemulihan siapapun juga Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah online saat ini. Tuhan, biarlah Engkau berikan anugerah-Mu Tuhan, kesembuhan, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, mungkin ada di antara umat-Mu yang saat ini mengalami banyak gangguan dalam kesehatan, insomnia Tuhan, gangguan tidak bisa tidur, mungkin ada kanker di dalam tubuh mereka Tuhan, ada asam urat atau gangguan kelainan jantung, kelainan paru-paru Tuhan, atau
apa saja yang ada di dalam tubuh mereka Tuhan. Bahkan Tuhan, mungkin mereka ada di antara umat-Mu yang ingin memiliki keturunan saat ini. Tuhan, kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, mujizat-Mu terjadi Tuhan atas setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menerima saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa kembali.